Halo, selamat sore. Ketemu lagi dengan saya di channel Sumidi, channel yang membahas segala hal yang menarik yang terjadi di sekitar kita. Pada tanggal 29 Oktober 2021, Mark Zuckerberg, pendiri Facebook, telah merubah nama perusahaan induk Facebook, yaitu Facebook Incorporation, menjadi Meta dengan lambang pita Mobius yang melambangkan sesuatu yang tidak terbatas. Itu sebabnya sejak tanggal tersebut, semua aplikasi yang menginduk ke Facebook Incorporation seperti Instagram, WhatsApp, dan Facebook sendiri sudah menampilkan nama Meta di depan nama aplikasinya masing-masing. Zuckerberg tampaknya serius menekuni dunia metaverse ini. Sebagai langkah awal, dia telah meluncurkan metaverse untuk Facebook dengan nama Horizon World. Kemudian tanggal 18 November 2021, Justin Bieber bekerja sama dengan Wave, perusahaan yang bergerak di dunia hiburan virtual, telah membuat konser Justin Bieber di dalam metaverse, di mana di dalam konser tersebut para fans benar-benar bisa menikmati sensasi nonton konser secara langsung dan berinteraksi dengan Justin Bieber secara online real time pada saat itu juga. Kemudian pada tanggal 18 Februari 2022, belum lama ya, raksasa sepak bola Liga Inggris yaitu Manchester City telah bekerja sama dengan Sony selama 3 tahun untuk membangun Stadion Etihad di dunia virtual, yang memungkinkan para fans Manchester City di seluruh dunia dan khususnya di Manchester yang tidak bisa melihat secara langsung pertandingan Manchester City bisa menikmati pertandingan Manchester City di dunia metaverse secara real time dan menikmati sensasi-sensasi menonton sepak bola secara langsung, termasuk sorakannya, suara gemuruhnya, dan lain-lain. Menurut saya ini sesuatu yang luar biasa. Selain itu, ada banyak perusahaan-perusahaan yang mulai mengembangkan metaverse-nya masing-masing, seperti metaverse untuk para gamers, kemudian juga untuk belanja, untuk bekerja, untuk sekolah. Bahkan ada juga yang menjual tanah dan bangunan di metaverse. Apakah laku? Oh, laku, apalagi jika bertetanggaan dengan selebriti terkenal. Maka tanah dan bangunan di sekitar rumah virtual selebriti tersebut harganya juga sudah mahal, bukan main seperti harga tanah dan bangunan di dunia nyata, sudah mahal sekali. Kemudian ada juga beberapa hari yang lalu berita yang cukup heboh bahwa ada ibadah dilakukan di dunia metaverse. Setelah itu ada juga berita dari India, resepsi pernikahan juga dilakukan di dunia metaverse. Jadi secara tidak sadar, pelan-pelan dunia metaverse ini sudah mulai memasuki kehidupan kita. Tapi bagi saya ini bukan sesuatu yang menggembirakan, bahkan cenderung menakutkan. Mengapa demikian? Ayo kita bahas bareng-bareng. Jadi pada saat ini saya menyebutnya sebagai fase pertama dunia metaverse, yaitu fase di mana banyak perusahaan-perusahaan mulai menciptakan metaverse, mulai menciptakan teknologi pendukung metaverse seperti kacamata VR dan lain sebagainya. Juga sudah mulai mengembangkan avatar yang sudah menyerupai manusia sungguhan tapi belum sempurna, masih terlihat seperti kartun. Dan pada fase ini orang-orang, masyarakat juga masih wait and see untuk melihat perkembangan teknologi ini. Di samping harga teknologinya juga masih mahal, jadi masyarakat masih cenderung menunggu dan melihat apa yang akan terjadi dengan metaverse ini kedepannya seperti apa. Kemudian fase kedua ini akan terjadi 10 tahun lagi yang akan datang. Jadi pada fase kedua ini teknologi metaverse sudah semakin canggih dan sudah semakin populer. Seperti hanya Instagram, Facebook, Twitter saat ini.
Cuman bedanya ketika kita main Facebook, Instagram, Twitter, kita masih bisa melakukan hal yang lain. Tapi ketika pada 10 tahun lagi yang akan datang kita sudah menyelam di dalam dunia metaverse, kita sudah nggak bisa ngapa-ngapain lagi selain ya ada di situ di dalam metaverse tersebut. Pada saat itu juga sudah banyak pilihan metaverse yang bisa dipilih oleh masyarakat. Teknologi metaverse juga semakin canggih, harganya sudah semakin terjangkau, kacamata VR juga semakin tipis. Kemudian juga avatar juga sudah benar-benar menyerupai manusia, dan pada fase itu orang-orang sudah jarang melakukan interaksi sosial di dunia nyata, sudah jarang keluar rumah. Mereka lebih banyak menghabiskan waktu di dalam ruangan, dalam rumah, sambil menyelam di metaverse. Kemudian kita masuk ke fase ketiga. Fase ketiga ini akan terjadi sekitar 20-30 tahun lagi. Pada saat itu teknologi metaverse sudah sempurna, termasuk juga teknologi pendukungnya seperti kacamata VR mungkin sudah setipis kacamata yang biasa kita pakai sehari-hari. Avatar juga sudah menyerupai manusia sesungguhnya. Jadi seperti ya kita nonton film-film aja. Jadi bukan lagi seperti kartun tapi sudah seperti manusia sesungguhnya. Harga teknologinya termasuk perangkat internetnya mungkin juga sudah murah, bisa dijangkau oleh semua orang. Jadi pada saat itu semua orang sudah bisa menjangkau metaverse ini dengan murah. Ya seperti saat ini kita menjangkau Facebook, Instagram dan lain-lain dengan murah. Nah pada saat itu interaksi sesama manusia di dunia nyata benar-benar mencapai titik terendahnya. Hampir tidak ada interaksi sosial secara langsung. Yang ada interaksi sosial di dalam dunia metaverse. Dan karena terjadi di dunia metaverse, maka orang-orang sudah jarang sekali pergi keluar rumah. Karena untuk kemana-mana itu tidak perlu kemana-mana, cukup menggunakan teknologi metaverse di dalam rumah. Sehingga mobilitas manusia sudah hampir tidak ada, sebagian besar menghabiskan waktu di dalam rumah. Manusia juga sudah mulai malas makan, sehingga pada saat itu juga sudah tercipta teknologi pengganti makanan berupa pil-pil yang bisa dikonsumsi untuk menggantikan makanan. Dan fase ketiga ini sudah sampai fase yang menakutkan bagi saya. Kemudian fase keempat. Fase keempat ini terjadi 40-50 tahun lagi. Pada fase keempat ini sudah mulai muncul pemikiran, sudah mulai muncul penelitian untuk mendownload kesadaran manusia, untuk mulai mendownload memori manusia dan memasukkannya dan menguploadkannya ke dalam dunia metaverse, sehingga nanti orang benar-benar pindah kehidupannya dari dunia nyata ke dunia metaverse. Dan ini tahap selanjutnya yang semakin menakutkan. Puncaknya akan terjadi di fase kelima atau akan terjadi 100 tahun lagi dari sekarang, perkiraan saya. Di fase kelima ini manusia telah berhasil mendownload kesadarannya, telah berhasil mendownload memori otaknya dan memasukkannya, menguploadnya, menginstalnya di dalam metaverse, sehingga manusia sudah tidak membutuhkan raga lagi untuk hidup. Di fase 5 inilah mulai muncul era kehidupan abadi manusia, dan inilah yang saya maksudkan tadi sebagai teknologi yang menakutkan. Terdengar tidak masuk akal kan? Tapi nggak juga. Karena apa? Karena teknologi yang kita pakai sekarang ini terlihat tidak masuk akal bagi orang-orang yang hidup 100 tahun yang lalu. Sehingga teknologi yang memungkinkan manusia untuk mendownload kesadarannya, mendownload memorinya dan memasukkan ke dalam metaverse, sehingga manusia tidak memerlukan raganya lagi, sehingga manusia bisa hidup abadi dalam metaverse, ini bukan teknologi yang tidak masuk akal bagi masyarakat 100 tahun lagi. Ini teknologi yang bisa masuk akal. Jadi sampai titik ini saya lebih cenderung mendukung teknologi yang dikembangkan oleh Elon Musk,
yaitu menciptakan roket ruang angkasa untuk penjelajahan ruang angkasa, untuk mencari planet baru sebagai tempat tinggal pengganti bumi ketika bumi sudah tidak layak huni, daripada memindahkan kehidupan nyata ke dalam dunia metaverse. Ya, kurang lebih cerita sore ini tentang metaverse sampai di sini. Kita bisa memilih untuk tetap hidup di dunia nyata atau hidup di dalam dunia metaverse dan mendapatkan keabadian. Silakan untuk memilih. Oke, cukup sekian untuk metaverse ini. Sampai ketemu lagi di episode yang lainnya. Terima kasih, selamat sore.